Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 12 ayat 26 sampai 32, dilanjutkan dengan pasal 13 ayat 33 sampai 34. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata,
hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah semuanya dalam kasih. Aku menyebut cinta dan bela rasa sebagai agama universal. Itu adalah agamaku. Itulah kata-kata terkenal dari Dalai Lama Tenzin Gyatso. Ia tak dapat dipungkiri bahwa semua agama mengajarkan nilai universal ini. Namun sayangnya, tidak semua orang menerapkan ajaran universal itu. Tidak heran di mana-mana masih ada peperangan, kelaparan, konflik, dan lain-lain yang membuat sesama manusia lainnya menjadi korban atas semangat cinta diri dan primordialisme yang sempit. Ini tentu menjauhkan manusia dari kebahagiaan yang merupakan tujuan hidup. Saudaraku terkasih, Yesus memiliki belas kasihan bagi semua orang, bahkan dalam kebutuhan materi mereka. Dia tahu betapa besarnya kekhawatiran kita manusia akan hal-hal material, yakni untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dalam perikop lain Yesus berkata, "Karena itu, janganlah khawatir dan jangan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai?" Karena semuanya ini adalah pencarian orang-orang kafir. Kafir adalah mereka yang tidak menaruh iman dan kepercayaan mereka kepada Bapa. Yesus tidak khawatir tentang makanannya sendiri atau pakaiannya. Namun demikian, dia berusaha untuk memberikan hal material
kepada orang-orang yang mengikutinya. Tetapi kasih-Nya tidak berakhir di situ. Dia dengan tulus menghendaki kebaikan terbesar dari setiap orang dalam kerumunan besar ini, dan karena alasan ini, Yesus mereka memberi lebih dari sekedar makanan sementara yang sederhana. Bersama dengan makanan, Dia memberi mereka karunia iman. Bagaimanapun juga, manusia tidak hidup pada roti saja. Itu semua meringankan beban penderitaan sesamanya dan membuat mereka berbahagia. Saudara-saudariku terkasih, John Lennon pada suatu waktu pernah berkata, "Ketika saya masih kecil, ibu saya mengatakan kepada saya bahwa kebahagiaan adalah kunci kehidupan. Ketika saya pergi ke sekolah, orang-orang bertanya kepada saya, apa yang saya inginkan ketika saya besar nanti? Jawabku adalah kebahagiaan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak mengerti pertanyaannya. Saya menjawab bahwa mereka tidak mengerti akan hidup. Hidup yang sungguh berarti adalah ketika kita tidak menutup diri pada masalah kita sendiri. Seperti Yesus, kita harus belajar untuk membuka mata terhadap kebutuhan orang lain dalam semangat untuk membahagiakan mereka. Dengan mencoba menempatkan diri kita pada posisi orang lain, dengan bungkam terhadap keinginan kita sendiri, kita bahkan bisa menemukan solusi yang dapat kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Buah dari bela rasa adalah sukacita bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga demikian. Amin.